Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Pada pertemuan mata kuliah ilmu tauhid kali ini, izinkanlah saya nama Sumedi, mahasiswa PJJPAI kelas D dengan nomor induk mahasiswa 21081131194. Insyaallah akan menyampaikan pemaparan mengenai iman kepada qada dan qadar. Baiklah, kita berangkat dari hadis yang diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Muslim, yang mana hadis ini dapat kita temukan di syarah Arba'in Imam An-Nawawi, yang mana diriwayatkan di riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat beliau. Kemudian tiba-tiba beliau didatangi oleh sosok manusia yang berpakaian serba putih, berambut sangat hitam, dan tidak tampak dari kondisi seseorang yang berpakaian serba putih itu habis dari perjalanan yang jauh. Kemudian Rasulullah dengan beliau bersalaman, kemudian duduk, lalu menautkan kedua lututnya dengan lutut seseorang yang berpakaian serba putih itu. Lalu seseorang yang berpakaian serba putih itu menanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang kita bahas saat ini yaitu bagaimana beliau, sosok manusia yang berpakaian serba putih itu, menanyakan tentang bagaimana percaya dan meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa, kemudian percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian percaya kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya, kemudian percaya kepada utusan-utusan Allah, kemudian percaya kepada hari kiamat atau hari akhir, dan yang terakhir itu percaya pada qada dan qadar. Itu suatu ketetapan yang telah Allah gariskan. Baiklah, kita ambil dari surat Al-Quran di surat Al-Hadid yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di mana di dalam surat Al-Hadid itu diterangkan mengenai ketetapan tentang qada dan qadar. Bahwasanya di dalam surat Al-Hadid tersebut, manakala manusia ketika diberi nikmat yang besar, maka jangan sampai manusia tersebut berbangga dan lupa akan dirinya dan lupa akan keesaan Allah. Kemudian selanjutnya dikisahkan ketika manusia tertimpa kesukaran atau hal-hal yang menyusahkan berupa qadar atau ketetapan dari Allah, manusia itu tidak berputus asa. Di sini bagaimana kita diharapkan oleh Allah untuk berpikir dan menyikapi segala sesuatu sesuai dengan apa-apa yang telah Allah inginkan, ya, apa-apa yang telah Allah inginkan. Bahwasanya manusia itu jangan sampai ketika tertimpa suatu musibah maka manusia itu menjadi lupa akan keesaan Allah, karena banyak terjadi hal-hal ketika manusia tertimpa musibah, maka solusi dari hal itu, maka manusia mencari pertolongan di luar pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ketika kita membahas iman kepada qada dan qadar, ada 4 prinsip takdir
Nah, 4 prinsip tingkatan takdir. Yang pertama yaitu Al-Kitabah, yang mana itu dibahas di sini bahwa Al-Kitabah adalah iman kepada ilmu Allah yang qadim, yaitu yang bermula dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua yaitu Al-Kitabah, ya. Yang pertama yaitu al-ilmu, yang kedua adalah Al-Kitabah. Nah, Al-Kitabah ini dapat kita lihat di surat Al-Hajj ayat 70. Bahwasanya diterangkan bahwa iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya telah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Yang selanjutnya yaitu Al-Masiyah, yaitu suatu ketetapan yang semuanya telah Allah kehendaki dan berlaku kekuasaannya itu dan bersifat menyeluruh. Dapat kita lihat di surat Yasin ayat 82. Selanjutnya yang terakhir itu Al-Khulqun. Al-Khulqun adalah bahwasanya ketika kita mengimani Allah Ta'ala adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat pencipta, dan tidak ada zat yang lain yang menciptakan. Itu dapat kita lihat di Quran surat Az-Zumar ayat 2. Mengenai konsep takdir ini, maka juga dapat kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Yang berbunyi, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَٰئِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Mengenai takdir ini, semuanya tidak ada yang melebihi dari yang telah Allah ajarkan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah ketika mendapatkan suatu ketetapan yang buruk, maka kita harus membersihkan hati kita dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan singkat mengenai qada dan qadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.